Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi ini saya ingin sepilkan sedikit mengenai bunga dari Flicking Area Angulata teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di video ini bentuknya unik teman-teman. Terutama di bagian lidahnya itu ada seperti bulu-bulu itu teman-teman ya. Di bulu-bulu. Dan Flicking Area Angulata ini rata-rata bunganya itu berwarna kuning ya teman-teman, kuning soft ya, atau hampir ke krem. Lalu dia di bagian kelopaknya itu ada corak warna merah-merah seperti yang ada di video ini teman-teman ya. Untuk bagian lidahnya seperti yang saya bilang tadi ada bagian bulu-bulunya. Nah ini adalah bunga dari Flicking Area Angulata. Kenapa ini saya sepil? Ternyata saya alhamdulillah setelah nyiram ini tadi teman-teman ya, nyiram sore hari, saya menemukan ada yang aneh di bunga Flicking Area Angulata. Keanehannya apa? Tonton terus ya teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari My Orchid Banyuwangi. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan selamat menyaksikan. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ini adalah bunga Flicking Area Angulata. Dan kebetulan sore ini saya menemukan sedikit keanehan teman-teman. Tapi juga keanehannya ini menguntungkan teman-teman ya. Menguntungkan dalam artian untuk koleksi anggrek pribadi ya, oke. Nah jadi ini teman-teman keunikannya yang saya temukan sore ini. Teman-teman bisa bedakan dengan bunga yang sebelumnya teman-teman ya. Di awal video, bunga Flicking Area-nya di bagian kelopak itu ada sedikit corak berwarna merah teman-teman ya, atau merah kecoklatan. Nah tapi di bunga yang ini itu kelopaknya putih bersih teman-teman ya, putih bersih. Hanya di bagian lidahnya aja tetap seperti ada bulu-bulunya, lalu ada corak bercak-bercak sama seperti yang tadi teman-teman. Nah ini varian flava teman-teman ya, varian flava. Ini biasanya kalau saya nyari King Area, kalau kondisi berbunga ya seperti ini ya. Jadi bisa menemukan yang varian flava seperti ini teman-teman. Atau bagian kelopaknya tidak ada corak kemerahan atau kecoklatan. Berbeda dengan bunga yang ada di awal video tadi teman-teman ya. Di awal video tadi bunganya seperti yang teman-teman lihat, di bagian kelopaknya itu ada sedikit bercak merah kecoklatan teman-teman. Ini beda plan teman-teman, beda plan. Jadi kalau bunganya yang tadi itu ada di bawah ini teman-teman, yang ada coraknya ya, bunga yang asli Flicking Area Angulata seperti biasa. Dan ini yang saya pegang sekarang ini adalah yang flava teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mengira bahwa Flicking Area Angulata itu anggrek yang kurang menarik, sebenarnya menurut saya ini tetap menarik teman-teman ya. Apalagi kalau yang dapat yang flava seperti ini teman-teman. Ini menarik sekali. Mungkin di video ini kurang begitu jelas ya teman-teman, karena saya susah sekali ini ngezoom. Tapi nanti akan saya usahakan di thumbnailnya tampil ya antara bunga Flicking Area Angulata yang biasa dan yang varian flava ya teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman perbedaannya. Kelihatan ya teman-teman ya, antara Flicking Area yang biasa dan yang flava teman-teman ya. Ya meskipun kelihatannya kurang maksimal, tapi ini sudah saya usahakan yang paling maksimal melalui kamera HP teman-teman ya. Jadi untuk yang biasa seperti yang saya bilang, ada bagian corak yang sedikit kecoklatan. Lalu di bagian flava itu bagian kelopaknya tidak ada corak merah kecoklatannya teman-teman ya, seperti ini. Ya saya rasa ini cukup unik teman-teman ya. Terutama di bagian lidahnya itu memang unik. Dan jarang-jarang sekali dapat pelan yang bunganya varian flava seperti ini teman-teman. Itu jarang sekali. Dulu saya pernah punya di awal-awal belusukan ya, itu saya memang sempat punya, dapat dengan istri waktu itu. Cuman rumpunnya hilang entah kemana atau memang sudah laku, saya kurang paham ya. Tapi saya cari-cari di rumah itu nggak dapat lagi, nggak ada ya. Nah ini rezeki sekali nih ya. Padahal saya rencananya video kali ini tidak membahas tentang Flicking Area Angulata, tapi mau membahas tentang Dendrobium compressum. Cuman karena Dendrobium compressumnya baru 2 kuntum yang mekar, nah kebetulan sekali ini saya menemukan keunikan dari Flicking Area Angulata yang varian flava. Jadi saya bahas yang ini dulu teman-teman ya. Nah untuk Flicking Area sendiri kadang dikenal juga dengan anggrek tulang teman-teman, karena memang bagian
batang pohonnya itu seperti tulang teman-teman ya, seperti tulang ya. Nah, tulang lengan yang saling berhubungan nih teman-teman ya, seperti itu ya, kayak tulang. Nah, itu biasanya disebut anggrek tulang. Dan ini hidup bisa di dataran tinggi maupun dataran rendah teman-teman. Meskipun di tempat kami dataran rendah, tapi ini tetap bisa hidup teman-teman ya. Nah, cuman ini saya bawakan yang pelancabutan, hasil yang kemarin saya dapat itu teman-teman ya. Jadi dia bisa hidup di dataran rendah, meskipun ini habitat aslinya teman-teman ya. Habitat aslinya itu kalau di perkebunan karet tempat saya dapat, itu kurang lebih sekitar 500 sampai 700 mdpl teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di dataran tinggi sekitar 500 sampai 700 mdpl, flicking area ini bisa tumbuh subur teman-teman ya, untuk ketinggian tersebut. Nah, untuk teman-teman yang di dataran rendah, ya meskipun tempat kita lebih panas ya, di dataran rendah yang sama-sama seperti tempat saya, itu tetap bisa merawat king area ini teman-teman ya. Dengan cara medianya, cari media yang kelembapannya lumayan tahan teman-teman, seperti akar kadaka ataupun sphagnum moss ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggunakan lumut. Nah, flicking area angulata sendiri ini kalau di perkebunan kopi jarang saya dapat teman-teman. Biasanya dia nempelnya kalau tidak di pohon cengkeh, itu di pohon karet teman-teman ya. Sama seperti Dendrobium subulatum kemarin yang saya review ya. Nah, ini jadi ini ketika saya dapat ini tidak berbunga. Alhamdulillah ini setelah beberapa hari di rumah ternyata malah berbunga dan ada yang varian flava teman-teman. Wah, ini mantep banget teman-teman ya. Ya itulah teman-teman, kalau ngomongin anggrek spesies Indonesia itu sebenarnya nggak kalah dengan anggrek spesies luar negeri teman-teman ya. Jadi anggrek Indonesia juga punya keunikannya tersendiri. Jadi oleh sebab itu kami Mayorchid Banyuwangi suka mereview anggrek-anggrek spesies seperti ini teman-teman. Supaya apa? Supaya anggrek spesies Indonesia, asli Indonesia itu juga bisa dilestarikan ya oleh orang Indonesianya sendiri. Apalagi kalau bisa sampai ke luar negeri ya teman-teman ya. Itu wah patut diacungi jempol ya. Itu. Buat teman-teman yang berminat flicking area angulatanya, teman-teman bisa langsung pesan via WA teman-teman ya, via WA. Harganya murah saja teman-teman. Per rumpun itu biasanya saya kasih harga Rp5.000. Cuman untuk bunganya saya tidak bisa menjanjikan apakah itu flava atau yang biasa teman-teman ya, karena memang untuk membedakannya harus saat berbunga teman-teman. Karena antara plant yang flava dan plant yang biasa itu tidak jauh beda ya, atau mirip sekali teman-teman ya. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang ingin pesan flicking area angulata, silakan bisa melalui WA atau langsung tulis di kolom komentar. Harganya murah saja teman-teman ya, cukup Rp5.000 per rumpun. Minimal pembelian 10 rumpun teman-teman, minimal pembelian 50.000 ya teman-teman ya. Tuh, atau misalnya teman-teman mau dicampur dengan anggrek lainnya juga oke. Misalnya flicking area angulata, anggrek merpati, dan Acreopsis atau Linearifolium juga boleh teman-teman. Mungkin kalau flicking area angulata saja terlalu monoton ya, seperti itu. Bisa juga teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Next video saya baru akan membahas Dendrobium compressum ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.